Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, Kembali lagi bersama aku Bulan aku Widi, di podcast. teman sahabat kamu. Rit, kamu kenapa? Iya nih Bul, aku tuh lagi sedih soalnya kayak aku tuh eh, ngikutin apa ya, kayak tes gitu. Aku tuh udah kayak semampu aku gitu, kayak semua tenaga aku tuh dikeluarin, tapi aku tuh tetap gagal di hal yang sama gitu, di situ terus. Jadi kayak sedih, gimana gitu. Oh, kamu lagi ngerasa gagal gitu. Tapi Wid, Bulan pernah dengar ya, gagal itu koma bukan titik. Jadi kalau kamu merasa gagal, kamu gak perlu menyerah gitu. Kamu harus terus berusaha, Wid. Gitu ya. Iya sih, aku juga pernah dengar sih. Katanya kegagalan itu merupakan bagian dari proses ya. Iya. Tapi aku tuh masih bingung gitu. Apa sih? Ataukah kita harus terus-terusan gagal di tempat yang sama? Nah, kebetulan kamu lagi bingung kan? Nah, pas banget nih bintang tamu kita kali ini bakal ngebahas tentang sebuah apa namanya? Semua itu butuh proses. Nah, pas banget. Kamu tahu gak siapa bintang tamunya? Siapa tuh? Beliau terkenal dengan guru yang terasik sih. Kamu tahu gak siapa? Sobat Winners, tahu gak siapa orangnya? Komen ya. Kalau gitu udah kita langsung panggil aja ya. Udah, yuk. Langsung saja, ini dia Bapak Epul. Halo. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Kalian gimana? Iya, Bapak bisa disapa dulu Sobat Winners. Oke. Halo sahabat Winners, gimana sahurnya sehat? Lancar? Puasanya lancar? Good. Kalian gimana? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Kenapa kalian kok kayak ada yang murung gitu? Kenapa? Ini teman Bulan nih Pak, lagi Kenapa, Bulan? galau karena dia tuh tadinya ikut tes ya Wid. Tes apa? Tes. Kerja. Enggak sih, kayak apa ya? Hmm. Pokoknya tes gitu. Terus kayak Widi tuh udah ngelakuin semampu Widi, kayak semua tenaga Widi dikeluarin, tapi tetap gagal di hal yang sama gitu. Di situ terus gagalnya tuh. Apakah itu merupakan bagian dari proses atau tapi kan emang sih gagal itu bagian dari proses, tapi Betul. kenapa kesalahannya itu di situ-situ terus gitu? Tapi Widi percaya Allah itu ada. Percaya. Tahu tidak maksud Allah kenapa Widi gagal? Allah lebih sayang kepada Widi dibanding Widi berhasil. Kenapa? Widi selalu gagal. Betul? Kenapa selalu gagal? Di situ pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Barangkali kalau misalkan Widi keterima di perusahaan tersebut lah, katakanlah terima, berarti kan Allah sangat senang. Ya cocok nih buat kerjaan buat Widi, buat misalkan buat Bulan, ini cocok nih, berarti kan diterima oleh perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan gagal, tidak diterima, berarti Allah sayang. Kenapa Allah sayang? Jangan-jangan kalau misalkan nantinya diterima, si perusahaan tersebut jelek, atau kemungkinan pemimpinnya misalkan katakanlah kasar, teman-temannya tidak asik, gajinya selalu dipotong. Nah itulah. Maka dari itu Allah selalu selalu menggagalkan cita-cita Widi. Seperti itu. Bukannya, tapi di sana Widi jangan udahlah capek, jangan putus asa lah. Karena di sini ada proses. Yang namanya proses itu Allah sangat suka kepada orang yang berproses. Ingat, Allah tidak suka pada hasil. Allah tidak suka. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita untuk proses. Contoh, Allah menciptakan alam semesta. Pertama Allah menciptakan apa? Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan apa? Harus takdir. Nur Muhammad. Sahabat Winners, kalau kalian tidak tahu, yang pertama kali Allah menciptakan di semesta ini, Allah menciptakan alam
Nur Muhammad, maaf ya, bahasanya balelol. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad, nah, maka dari itu alam semesta diciptakan. Seperti itu, ya. Jadi Allah tidak semesta-mesta menciptakan bulan, Bapak, Widi, tidak. Karena ada Nur Muhammad. Nah, maka dari itu setelah Nur Muhammad diciptakan, lalu Allah menciptakan alam semesta. Nah, bertahap prosesnya, mulai dari Allah menciptakan arsy, kalau bahasa Sunda nama arsy, lalu Allah menciptakan surga dan neraka, dan setelah itu lalu Allah menciptakan apa? Alam semesta. Ada yang punya tisu? Ya, seperti itu. Terus kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa Widi selalu gagal dalam hal yang sama? Ya berarti Allah tidak suka kepada apanya itu? Namanya kenal? Yang kita anggap baik tapi menurut Allah itu nggak baik. Iya, Allah tidak suka itu. Allah tidak menginginkan Widi ke sana. Berarti pasti ada hikmahnya di sana itu. Seperti itu, iya, ya. Tidak ada AC ya di sini? Gerah ya? Gak ada. Tuh. Terus kenapa lagi permasalahan yang ada di benak kalian itu apa? Nah, tapi Pak, biasanya kan kecenderungan Gen Z gitu ya, pengennya semua tuh instan gitu Pak. Semuanya tuh kayak semua itu pengen pasti, cepat dan tepat. Betul. Tapi kan kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Betul. Gitu. Sehingga kita tidak bisa menghargai setiap proses yang kita jalani. Nah, ada gak sih Pak cara agar kita bisa menikmati setiap proses yang kita lakukan gitu? Ada, semuanya ada. Yang pertama, berarti kita itu harus bersabar. Itu yang intinya. Pertama sabar, yang kedua bersyukur. Ya, kata Allah, orang yang bersyukur akan dikasih nikmatnya, ditambah. Kalau orang yang kufur tidak bersyukur berarti Allah akan bukan memberhentikan sih, bahasanya apa ya? Yang saya jawab tidak, bukan memberhentikan sih. Allah akan mengurangi apa ya bahasanya ya? Bukan kalau kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Kalau kita tidak bersyukur berarti Allah akan apa sih? Ada yang tahu sahabat Winners? Apa ya? Bukan mengurangi sih. Ya mengurangi lah, kalau nggak salah mengurangi. Seperti itu. Ada tahapannya. Yang pertama kita harus bersyukur. Yang kedua kita harus bersabar. Nah, mana mungkin lah Allah akan bahasanya namanya. Allah tidak akan memberi masalah kepada anaon sih ya Allah ya Robi. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Seperti itu sahabat Winners ya. Maaf ya bahasanya campur ya, balelol. Minta tisu dong, iya. Dah sana. Gerah ya. Abang, silakan. Ada lagi? Tadi tuh kata Bapak, Allah itu nggak suka dengan proses tapi tidak suka dengan hasil. Betul. Berarti apapun yang Allah kasih, misalkan kayak hasilnya baik atau buruk, kita harus tetap bersyukur. Kita harus bersyukur, kita harus menerima apa yang Allah telah berikan. Contoh lah seperti ini. Kan hidup itu berliku-liku ya, betul ya? Oke. Kalian pernah memasuki atau memakai jalan tol Cisumdawu? Pernah. Bagaimana jalannya? Lurus sih, bagus jalannya. Bagus, betul, pasti bagus. Lurus atau bulak-belok? Bulak-belok. Pernah ke tol Cipali? Pernah. Lurus apa bulak-belok? Lurus. Asik mana? Asik lurus atau bulak-belok? Lurus. Hah? Lurus. Asik mana? Asik? Lurus. Bulak-belok lah. Kenapa? Kalau misalkan lurus, bosen, jenuh, banyak yang kecelakaan. Ya,
Kalau bulak belok berarti kita harus Konsentrasi. konsentrasi. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita hidupnya flat, monoton, wah, nggak asik lah. Nggak asik. Iya, nggak asik lah. Kalau misalkan banyak masalah, pasti asik. Contoh, kan tadi Allah tidak akan membebani hambanya itu di batas kemampuannya kan. Contoh lah, di dunia ini kan semuanya butuh proses ya. Tahu mie instan? Tahu. Judulnya kan instan. Tapi kan mau mungkin meureut kurang langsung dimakan. Iya, betul. Ya, prosesnya apa? Dimasak. Dimasak heula. Ya, terus dimasak tunggulah sampai 5 menit lalu diaduk-aduk dengan bumbunya lalu kan dimakan. Enak kan? Itu hasilnya. Jadi di dunia ini nggak ada yang benar-benar instan ya Pak? Tidak ada semuanya, tidak ada. Contoh halnya dalam bekerja juga sama. Kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan tidak ujug-ujug jadi bos kan? Pasti dihanap pula kan? Nah, seperti itu. Dalam berpacaran juga sama. Sahabat Winas ya, dalam berpacaran juga sama. Tidak ada yang instan. Tidak, harus ada prosesnya dulu. Pertama, kita kan harus PDKT dulu kan? Betul tidak? Nah, seperti itu. Setelah PDKT, kalau misalkan perempuannya atau laki-lakinya menerima, berarti kan berlanjut ke jenjang pacaran seperti itu. Tapi ingat, di Islam tidak ada kata pacaran, sahabat Winners. Oke? Nah, yang ada itu hanya ta'aruf. Ingat, ta'aruf. Nah, Seperti itu ya. Tadi katanya, Budi tuh pernah dengar proses itu kan butuh waktu ya Pak. Betul. Nah, Terus waktunya itu kapan sih dan apakah kita harus terus-terusan menunggu waktu itu? maksud waktunya itu apa? Maksud waktu kita menunggu atau apa? Menunggu. Iya. Menunggu hasil berarti. Terus? Nah, proses itu kan butuh waktu ya. Jadi kalau misalnya kita gagal terus-terusan dan kata orang itu kan sabar kan, proses itu ada waktunya. Nah, kapan sih apakah kita harus menunggu terus-terusan waktu itu? Oke. Pernah berdoa? Pernah? Kalian berdua pernah berdoa? Suka dikabul oleh Allah? Dikabul, kadang enggak juga. Kalau yang dikabul langsung hari tak keneh itu? Enggak. Proses kan? Iya. Kapan biasanya paling lama? Yang pernah dialami? Ayo. Setahun, 2 tahun. Tuh, lama kan? Iya. Sesudah dikabul senang tidak? Senang. Ada yang belum dikabul doanya? Ada. Gimana perasaan kalian? Apakah antuslah mau ngadu adi atau dikabul itu? Kalau ulama terus berdoa sih Sampai ada hasilnya. Doa itu kan ada yang dikabul di dunia, ada yang dikabul di akhirat. Itu kan prosesnya. Berarti kalau misalkan kita tidak dikabul di dunia, berarti berarti Allah akan mengabulkan doa kita di akhirat. Pilih mana? Pilih di akhirat, pilih di dunia. Di akhirat. Dua anak. Kenapa Pak? Ya iyalah, harus dua anak. Kita kan itu hidup di dunia itu harus balance, harus imbang. Dunianya ada, akhiratnya ada itu. Jangan kita berat ke dunia saja. Jangan. Berarti Harus balance. Ya. Jadi tadi permasalahan Widi gagal itu ternyata sebagian dari proses ya Pak? Betul, proses. Pasti ada hikmahnya di itu. Pasti ada hikmahnya. Nah, Bulan juga pernah dengar ya dari seorang ilmuwan, gak tau namanya Albert Einstein kalau nggak salah. Dia tuh pernah bilang, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Yang artinya kegilaan ialah melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita gak mau dianggap gila nih Sobat Winners, Nah, kita harus bisa keluar dari zona nyaman gitu kan. Betul. Kita harus mau berubah jadi lebih baik gitu intinya. Iya, betul. Apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Albert Einstein. Jadi ketika kita ingin keluar dari ketika kita ingin merubah itu, kita harus keluar dari zona nyaman. Betul sekali itu.
Kalau misalkan kita hantem wae di dinya, mau maju-maju. Itu hidup itu ya, semuanya butuh proses. Ya, sebentar lagi kan. Nah, begini. Sebentar lagi kurang lebih kita 2 minggu lagi kan mau lebaran, Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau di Indonesia khususnya pasti disebut hari kemenangan. Betul? Betul. Hari kemenangan dari apa? Kemenangan. Kebanyakan orang menjawab hari kemenangan dari kita setelah berpuasa selama 30 hari. Itu kan prosesnya. Ya. Ya. 30 hari kita puasa, lalu lebaran itu disebutnya hari Kemenangan. wah bebas, merdeka, berpuasa deui, ya kan? Seperti itu kan proses. Nah, contoh hal kecilnya di itu ada sebuah inilah sejarah namanya. Tahu sa'i? Pernah mendengar kata-kata sa'i yang ada di haji? Sahabat Inal tahu sa'i, proses sa'i? Itu kan sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Marwah. Betul? Betul. Safa ke Marwah balik. Siapa yang melakukannya? Siti Hajar. Kenapa? Ketika Nabi Ismail itu kan anaknya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika beliau kehausan, Siti Hajar itu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah untuk mencari air. Ya, sebanyak berapa kali ya? 7 kali kalau nggak salah. Terus mondar-mandir. Itu kan di sana itu dulu itu padang pasir yang tandus, sangat tandus. Ketika Siti Hajar berhenti sejenak karena kelelahan beliau, ternyata airnya itu keluar dari pinggir Nabi Ismail. Contoh di sini Nabi Ismail, airnya itu mancurnya di sini nih, dekat. Sudah berapa kali Siti Hajar benar-benar di sini, ternyata airnya di sini nih keluarnya. Apa yang kita dapatkan dari kejadian ini? Ya, ngeuswe atuh cek bahasa Sunda ngeuswe cicing we dia ari aya caina di dieu mah gitu kan. Tapi kan Allah ingin mengajarkan kita proses, berusaha dulu. Sudah kita ini hasilnya. Seperti itu. Itulah proses sa'i sejarahnya. Ya. Ya. Nah, Pak, dari yang Bapak katakan tadi, ada gak sih kesimpulan buat para sobat winners yang mungkin lagi merasa gagal, yang sudah berproses, yang ada di rumah? Terus tetap berusaha, jangan menyerah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Oke? Karena Allah akan menemani kita. Allah tidak tidur, Allah tidak buta, Allah mendengar apa yang kita panjatkan dalam doa, insya Allah akan dikabul. Oke? Begitu sahabat winners, tetap berusaha, semangat. Oke? Allahu Akbar. Gak kerasa bentar lagi udah mau imsak nih, Bu. Oh iya. Mungkin kita cukupin aja ya, Pak. Siap? Oke. Terima kasih. Nah, winners, mungkin itulah episode kali ini bersama aku Widi, Aku Bulan. Saya Jang Epul. Jangan lupa sahur bersama teman Teman sahur.